orang, Daud. Tak seorang pun menyangka bahwa pemuda sederhana itu kelak akan menghadapi Jalut, sang raksasa yang ditakuti banyak orang. Dan harus difahami, Jalut dan Talut ini orang yang berbeda. Kalau Jalut ini raja yang zalim di waktu itu, dan Talut ini orang miskin yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi raja dan untuk memimpin peperangan di waktu itu. Sudah jelas sekarang, Talut dan Jalut itu orang yang berbeda. Dan orang-orang terus memandang pemuda sederhana itu. Sebagian masih berbisik, dia tidak kaya, bukan dari keluarga bangsawan. Bagaimana mungkin dia dipilih? Mereka melihat pakaian lusuhnya, tetapi tidak melihat isi hatinya. Lalu sang Nabi berkata kepada mereka, "Kalian menilai dari apa yang tampak di mata. Tetapi Allah melihat ilmu, amanah, dan hati manusia." Pemuda itu terus bekerja dengan tenang. Tangannya memegang palu, tetapi hatinya penuh keikhlasan. Ia tidak sibuk mengejar kemuliaan manusia. Justru ketika ia sibuk memperbaiki pekerjaannya, Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih besar. Hari-hari berlalu. Ketika negeri membutuhkan pemimpin, banyak orang kaya dan bangsawan maju. Namun pilihan Allah jatuh kepada orang yang tidak dipandang manusia. Sebab terkadang, yang terlihat kecil di mata manusia, justru besar di sisi Allah. Dan ketika semua orang-orang yang sebelumnya ragu, kini terdiam. Di hadapan mereka tampak sebuah tanda yang dijanjikan. Peti suci telah datang kembali. Wajah-wajah yang tadinya penuh keraguan mulai berubah menjadi takjub. Sang Nabi menunjuk ke arah peti itu dan berkata, "Inilah tanda dari Tuhan kalian. Jangan lagi melihat siapa yang paling kaya atau paling terkenal. Allah telah menetapkan pilihannya." Talut berdiri dengan tenang. Ia tidak membanggakan dirinya. Ia menundukkan kepala karena menyadari bahwa kepemimpinan bukan kehormatan semata, tetapi amanah yang berat. Lalu ia berkata kepada rakyatnya, "Jika kalian mengikutiku, bersiaplah menghadapi ujian. Jalan menuju kemenangan bukan jalan yang mudah." Tak lama kemudian, pasukan mulai disiapkan. Pedang diasah, tombak ditegakkan, dan para prajurit berkumpul dari berbagai penjuru. Namun tak seorang pun menyangka bahwa ujian pertama bukanlah peperangan, melainkan sebuah sungai di tengah perjalanan. Dan kita kembali ke cerita Nabi Samuel yang memilih Talut sebagai raja atas izin Allah. Dan ketika ada di tengah kerumunan, Nabi Samuel berdiri dengan tongkat di tangannya. Wajah orang-orang tampak penuh kebingungan dan keberatan. Mereka memandang seorang pria sederhana yang berdiri di samping Nabi Samuel, Talut. Beberapa pemimpin kaum berkata, "Bagaimana mungkin dia menjadi raja kami? Dia bukan dari keluarga bangsawan dan bukan orang yang kaya." Mereka menilai dengan ukuran manusia, harta, kedudukan, dan keturunan. Lalu Nabi Samuel berkata kepada mereka, "Sesungguhnya